Oke. Hari ini saya mau mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya Bapak Ibu tahu kalau DIPA itu punya dua arti. Pertama artinya adalah sebagai pulau, arti yang kedua adalah lampu. Pada saat kita menerjemahkan di kalimat, kita nggak akan bingung, karena kita akan tahu konteks kalimat itu, sebenarnya DIPA itu artinya pada kalimat itu sebagai pulau atau sebagai lampu. Ya. Tapi kita harus berhati-hati untuk kata benda maskulin, laki-laki, karena yang berakhiran dengan sa, itu ada dua. Ada datif dan ada lagi genitif, ya. Ada datif dan genitif. Oh, saya bikinnya ke sini. Jadi di sini saya menyatakan bahwa ada contoh kasus kalimat Bupalasa Puto Dipang Harati. Ya. Jadi kita bisa terjemahkan sebagai Bupalasanya itu ada dua. Ada dia sebagai untuk raja, datif, ya. Ada lagi untuk milik raja sebagai genitif, kepemilikan. Jadi di kalimat ini dua-duanya benar. Jadi kalau kita terjemahkan seorang putra membawa lampu untuk raja itu boleh. Karena kita menerjemahkan untuk rajanya di sini adalah sebagai datif. Atau kita juga bisa menerjemahkan sebagai putranya raja, atau lebih enaknya putra raja membawa lampu. Ini juga masuk akal. Nah, tinggal nanti kalau kita menerjemahkan, kita harus melihat kalimat sebelumnya atau paragraf sebelumnya, itu ceritanya nyambungnya itu lebih masuk akal yang di mana. Ya. Jadi untuk kata benda maskulin, kesulitannya hanya untuk menentukan yang kasus datif dan genitif. Yang saya jelaskan di sini hanya yang singular ya, hanya yang tunggal. Tapi ini juga berlaku untuk yang jamak seperti itu. Nah, untuk kata benda yang netral, kemarin kita udah belajar untuk kata benda yang netral, itu ada lagi tambahan kesulitannya adalah bentuk untuk subjek dan objek itu sama. Ya, sama-sama rupang. Jadi kita bisa pada saat kita menerjemahkan, kemarin kan contoh di buku itu adalah palang, pala, palani, palang, pale, palani, ya sama. Di sini juga rupang, rupang itu adalah kata benda netral, di mana rupang itu bisa sebagai subjek ataupun sebagai objek, ya. Kita melihat lo canena itu kasusnya instrumen. Kemudian pasati itu adalah kata kerja orang ketiga tunggal yang aktif. Jadi kita bisa menerjemahkan rupa melihat dengan mata. Ya, secara kalimat ini benar. Ya, tapi kita harus hati-hati karena kalau yang sudah belajar abidama itu akan tahu bahwa rupa itu nggak bisa melihat. Rupa itu adalah suatu objek. Jadi kalau yang sudah belajar abidama ada tahu nama dan rupa. Hanya nama yang bisa mengambil objek. Rupa itu tidak bisa mengambil objek. Karena rupa sendiri fungsinya adalah sebagai objek. Ya. Jadi itu harus ditekankan, kita bukan hanya belajar bahasa Pali, tapi kita juga perlu belajar abidama untuk dapat menerjemahkan bahasa Pali dengan baik. Sedangkan yang kedua, kalau kita terjemahkan rupang sebagai objek, saat ini harus diperhatikan bahwa kita tidak menemukan subjeknya. Ya, tapi subjeknya itu sebenarnya sudah bisa terwakili oleh kata kerja. Di sini ada pasati. Pasati itu kan orang ketiga tunggal. Jadi kita bisa tambahkan di sini dia. Dia melihat rupa dengan mata. Saya rasa enggak ya, karena ini masih sangat mudah ya. Dan juga kemarin PR-nya juga saya lihat di buku tidak terlalu banyak yang kata kerja
kata benda netralnya. Kebanyakan mereka mengulang dengan kata benda maskulin. Saya lanjutkan ya. Ini saya mau menjelaskan akar kata, saya menggunakan bahasa Indonesia. Cuman sebenarnya tadinya saya mau menambahkan akar kata, tapi saya takut dimarahin karena bahasa Indonesia saya memang sebenarnya juga jelek. Di sini saya menggunakan kata cari dan cara. Ya, saya menyatakan di sini kita fokus ke carnya. Car. Nah, di bahasa Indonesia ada car itu bisa ada, katakanlah di sini saya perumpamakan sebagai sisipan, itu ada i dan a. Ya. Jadi bisa jadi cari-cari, ada cari-carian. Itu cari-carian itu sudah akhiran kata lagi. Misalnya kayak kita di kata kerja itu ti-entinya gitu ya. Atau dicarikan. Nah, dicarikan itu saya menganggapnya sebagai awalan. Yang kita adalah agacati, aharati, adadati gitu ya. Saya perumpamakan seperti itu. Jadi sebenarnya kita belajar akar kata itu sebenarnya hanya supaya mata kita itu cepat mengenali kata-kata yang ada di dalam Tipitaka. Nanti kan kita bukan cuma belajar sampai di sini, bukan hanya sekedar belajar sampai buku ini habis, tapi akan belajar lebih lanjut lagi hingga akhirnya kita bisa sampai membaca Tipitaka. Pada saat kita sudah terbiasa dan sudah bisa mengenali akar kata, itu akan lebih mempermudah Bapak Ibu untuk memahami, oh kata ini sebenarnya akar katanya ini, oh harusnya artinya deket-deketnya ke sini, seperti itu. Ya, mudah-mudahan contoh ini bisa dipahami ya, bisa dibaca sendiri ya, karena bahasa Indonesia nggak perlu saya jelaskan, sudah paham ya. Kemudian saya di sini juga tetap pakai perumpamaan dengan bahasa Indonesia. Misalkan kita di sini ada duplikasi tadi kan, ada cari-cari gitu ya. Jadi di sini kenapa da-nya ada dua, ha-hanya ada dua, seperti tadi, jadinya bercari-carian gitu. Terus kemudian yang ada perubahan di sini. Kenapa kok awalannya Pak terus berubah menjadi ada kosanya itu jadi 2K gitu ya, atau upata P-nya jadi 2 gitu. Nah, kita juga lihat di bahasa Indonesia itu ada misalkan kata dasarnya masak gitu ya. Masak dia bisa jadi memasak. Me-nya itu bisa jadi tetap me. Ya. Baca itu dia bisa jadi mem. Cuci itu dia bisa ada tambahan n gitu ya. Kalau ajar dia jadi ada tambahannya nge, ya. Jadi seperti ini. Sebenarnya perubahan itu disesuaikan dengan enaknya kita mengucapkan kata, ya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini saya contohnya dua awalan, ya. Di sini di Pali kan ada 2 awalan, ada awalan sang dan awalan ni. Nah, Indonesia juga ada awalannya 2 gitu, ke pe nih likan gitu ya. Terus kemudian ada perubahan vokal, ya kan, kemarin ada awa berubah menjadi o gitu. Ini saya memakai perumpamaan dalam bahasa Indonesia itu adalah dulu gitu. Dulu itu tulisannya ya ada oe, tapi sekarang berubah menjadi u gitu ya. Mudah-mudahan perumpamaan dengan bahasa Indonesia ini lebih mempermudah Bapak Ibu mengerti sebenarnya kita belajar akar kata itu seperti apa. Kemarin juga pas yang ada adik yang pada saat saya bilangin har gitu, terus dia bilang, oh itu berarti menggunakan dengan tangan. Saya pikir lagi, ya mungkin juga ya, karena saya melihat sepertinya bisa masuk akal seperti itu. Jadi seperti harati. Harati kan membawa ya, kata dasarnya, akar katanya har. Kemudian aharati juga har, ya, membawa. Wiharati tinggal, ini saya pikir kalau dengan tangan itu berarti membawa barang, vi itu artinya banyak gitu ya, bervariasi. Jadi membawa barang banyak gitu. Ya, atau paharati memukul dengan tangan. Seperti itu ya. Atau kemudian juga yang akar katanya da, itu memberi dan mengambil. Jadi memberi itu sebalikannya mengambil. Jadi Bapak Ibu membayangkan sendiri, imajinasi sendiri, sebenarnya akar kata itu sudah punya arti. Artinya apa?
ya dipahamin sendiri. Saya nggak bisa kasih akarnya apa, tapi yang pasti kalau di kamus dan menjelaskan har itu sendiri artinya sudah membawa, ya. Tapi seperti kemarin adik siapa saya lupa namanya, dia bilang oh itu dengan tangan sah-sah saja, boleh-boleh saja, selama mengerti bahwa kalau nanti ketemu kata-kata di perubahan apapun, kayak tadi kan ada dicari-cari, mencari-cari gitu, ada cara-cara gitu ya, ada lagi kata-katanya. Yang penting harnya itu ketemu aja. Ya, demikian. Mungkin ada yang bertanya sampai di sini? Sepertinya belum ada. Nggak ada ya? Mudah-mudahan mengerti. Berarti saya masuk dulu untuk begini, saya bikin pilihan ya, nanti perwakilan 2 orang aja biar saya nggak bingung. Mau lanjut ke latihan 8 dulu, atau saya mau lanjut penjelasan untuk pelajaran 9? Kenapa saya tanyakan? Karena penjelasan untuk pelajaran 9 itu cukup panjang. Kalau melakukan latihan pelajaran 8 dulu, saya takutnya waktunya nggak keburu. Tapi kalau seandainya penjelasan pelajaran 9 selesai, itu kita akan lanjut membahas PR yang pelajaran 8. Jadi saya minta 2 perwakilan, bagaimana mau dibahas pelajaran 8 dulu atau mau lanjut ke pelajaran 9? Iya, tapi sebelumnya saya ada satu pertanyaan ini. Boleh. Ya, kami persilakan kepada Saudari Paven ya untuk bertanya. Kepada Saudari Paven. Iya, Sukihotu saya Le. Iya, Sukihotu. Saya Le, saya mau nanya ini kalau akar kata ini itu sudah baku ya saya Le. Berarti kalau misalnya akar kata harda itu ada beberapa akar kata itu berarti kita hafal aja atau gimana ya saya Le? Sebenarnya nggak perlu dihafal, Bu. Saya dari awal saya tidak pernah minta menghafal kata kerja, kata benda, itu saya tidak menekankan untuk dihafal. Tapi yang memang mahir, yang memang lihai gitu, memang jago di hafalan, ya sangat baik untuk dihafal. Tapi kalau tipe yang kayak saya, Bu, aduh menghafal aja saya susah gitu ya, Bu ya. Saya milih nggak menghafal, Bu. Tapi yang saya tekankan harus dihafal itu adalah naro, nara, narang, nare. Itu wajib. Itu tidak bisa ditawar-tawar, itu wajib harus dihafal. Ya. Maksud saya begini, saya Le, kalau memang akarnya itu hanya misalnya beberapa itu seperti harda atau sa tadi gitu kan, itu kalau kita hafal itu lebih bagus atau memang kita bisa lihat itu dari perkata gitu, misalnya kalau ini kita langsung bisa tahu akar katanya itu gimana gitu kalau nggak dihafal. Ibu coba yang bahasa Indonesia ini, memang Ibu hafalin pada saat kita belajar bahasa Indonesia. Saya rasa enggak, Bu. Enggak, kita harus tahu. Kita nggak hafal, kita nggak akan hafal. Jadi sambil berjalan, itu nanti mata kita sendiri itu bisa terlatih, Bu. Oh gitu. Oh iya, yang udah ngerti bahasa saya Le. Makasih ya saya Le. Ya sama-sama Ibu. Tapi memang yang kalau memang pintar menghafal dan mau menghafal, silahkan saja, sah-sah saja, nggak masalah. Tapi bukan sedikit. Akar kata ini juga jumlahnya banyak sekali. Tapi kenapa kita belajar akar kata? Karena dari akar kata yang banyak ini nanti diolah dengan awalan, diolah dengan sisipan, diolah dengan akhiran. Itu jumlahnya jadi makin banyak gitu. Jadi kenapa kita belajar akar kata yang jumlahnya memang cukup banyak, tapi tidak sebanyak setelah dicampur dengan awalan dan akhiran gitu Bu tujuannya. Oh iya. Paham ya? Ngerti saya. Makasih ya saya Le. Ibu mau lanjut ke pelajaran 9 dulu atau mau ke latihan 8? Loncat dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Loncat aja dulu boleh. Saya Le loncat juga boleh. Saya takut waktunya nggak keburu karena pelajaran 8 ini juga cukup panjang, saya harus jelaskan. Karena, iya, saya boleh. Ya, kita lanjut ya. Iya. Makasih Ibu. Makasih juga saya Le. Udah ya, nggak ada yang tanya lagi ya Cidona? Iya, jadi lanjut ya. Lanjut ini ya. Ya lanjut aja saya Le. Nanti mudah-mudahan dengan perumpamaan bahasa Indonesia ini bisa dipahami ya. Iya.
Kemudian ya, ini saya mau menjelaskan untuk yang pelajaran 9. Pelajaran 9 itu kita belajar ada yang namanya gerund. Gerund itu ada lagi namanya absolute. Absolute itu sudah pasti gitu ya. Cuman saya mencoba menerjemahkan gerund itu ke bahasa Indonesia supaya ibu-ibu, bapak-bapak lebih mudah memahaminya ya. Jadi dari awal saya sudah menjelaskan bahwa ada 4 bagian dalam bahasa Pali ya. Salah satunya yang kita sudah bahas adalah kata benda ya, terus ada kata kerja awalan dan yang nipata juga ya, yang tidak berubah itu sading saha ya, itu salah satunya. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah kata keterangan. Saya menyatakan di sini kata keterangan mungkin kata sifat atau apapun. Saya nggak terlalu paham dengan istilah bahasa Indonesia, tapi saya mengambil kata keterangan ini karena bagi saya cukup lebih mudah untuk menerangkannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Jadi di sini walaupun yang kita bahas adalah akar kata kerja, tapi sebenarnya setelah dia berubah, dia sudah bukan merupakan kata kerja. Ya, tapi kalau kita balikkan, karena gerund itu bahasa Inggris itu adalah kata benda gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pikir-pikir ke bahasa Indonesia itu sebenarnya dekat juga dengan kata kerja. Cuman bedanya adalah gerund ini itu bisa diterjemahkan 3 macam. Jadi tidak boleh kalau kayak kita pacati itu kita menerjemahkan bisa hanya memasak gitu ya. Memasak kan pasti sudah kata kerja ya. Untuk gerund ini bahasa palingnya udah adalah kubakyu ya. Itu kita nggak bisa dengan cuma memasak, tapi harus ada tambahan. Jadi setelah memasak, setelah apa gitu. Atau penerjemahan cara kedua adalah lalu memasak, lalu ngapain lagi gitu. Atau memasak dan ngapain lagi. Jadi di sini ada 2 kata kerja ya. Salah satunya adalah yang bentuknya gerund ini. Salah satunya lagi adalah bentuk yang katakanlah mungkin yang kata kerja saat ini, yang present tense yang kita sudah pelajari, ti gitu ya. Nah, kata kerja yang disebut kata benda yang disebut dengan gerund ini, makanya saya lebih suka menggunakan kata keterangan, itu bisa dibentuk dari akar kata ditambahkan akhiran tua atau tuana. Ya, jadi sama. Mau tapi lebih banyak adalah tua. Sedikit yang ada tuana, ya, sedikit yang menggunakan tuana. Tapi kemudian juga bisa dari kata dasar. Kata dasarnya itu juga ditambahkan tua, tapi seringkali disisipin dengan i. Ya, bisa jadi juga ditambahkan dengan tuana atau juga ditambahkan dengan ya. Ya. Jadi sebenarnya saya menerjemahkan gerund ini adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum kerja lain dilakukan. Ya. Nanti kadang-kadang gerund ini itu bentuknya di dalam kalimat itu bukan cuma 1. Bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, entah kalau misal paragrafnya panjang bisa sampai 5, bisa sampai 10 gitu. Jadi kata kerja ini kalau yang berakhiran dengan tua ini ya, itu kita harus menerjemahkannya dari posisi kiri ke kanan berurutan. Ya, kata kerja utama itu kan biasanya ada di akhir kalimat. Nah, kata gerund ini itu harus kita terjemahkan dari kiri ke kanan. Jadi misalkan ada gerundnya ada 2, berarti dari kiri pertama dulu, kiri kedua, baru kalimat utamanya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, saya langsung ke contoh. Ada pertanyaan saya, Lei. Oke, jadi kita di sini saya sudah pilihkan hanya beberapa kata yang memang perlu perhatian khusus. Jadi jangan khawatir, ini adalah yang memang bentuknya itu ada yang spesial gitu ya, ada yang nggak spesial juga. Jadi
kebanyakan yang nggak spesial. Kebanyakan yang nggak spesial ya sudah, tinggal misalkan pacati, dia berarti pacitwa gitu ya. Nah, saya di sini hanya mengambil yang spesial-spesial aja, tapi jangan khawatir, walaupun banyak, lebih banyak lagi yang biasa. Jadi di sini dadati, ya kita melihat adalah kata dasarnya adalah dada. Dada ditambahkan itwa, A yang terakhir ini yang saya kasih warna merah itu terhapus tergantikan oleh I yang di dalam kurung itu. Makanya menjadi daditwa. Ya. Kemudian kalau akhirannya tuana berarti menjadi daditwana. Ya. Nah, yang spesial adalah di sini. Da itu kan bukan kata dasar, tapi adalah akar. Nah, akar itu langsung ditambahkan tua. Harusnya da tua. Tapi kenapa A panjangnya ini menjadi A pendek? Karena di depan dua huruf konsonan. Ya, jadi datwa. Gampang ya, ini harusnya mudah diikuti. Ini masih yang normal. Jadi yang normal ngikutnya seperti ini. Ini banyak sekali ya, yang nggak normal cuma sedikit. Yang nggak normal ini yang saya kasih warna pink-pink ini. Ya, pink-pink ini. Kemudian kalau kata dasar adada ini ditambahkan dengan ya, maka dia, sebentar. Kalau untuk ditambahkan ya itu kan tadi harusnya dengan this. Adaya. Oh, sorry, maaf. Iya, saya harus menerangkan dulu. Yang disebut base itu adalah yang di luar dari akar. Ya, karena di sini ada awalan, maka itu juga disebut kata dasar. Ya. Jadi, maaf, kata dasar itu adalah sesuatu yang bukan kata akar. Jadi, ini kan ada awalan, ada akar, ada sisipan, dan ada akhiran. Selama akar itu sendiri hanya akar, itu disebut akar. Tapi kalau akar sudah bergabung dengan awalan, atau akar sudah bergabung dengan sisipan, atau akar sudah bergabung dengan akhiran, itu disebutnya dasar, gitu ya. Akhiran enggak, dari sisipan sama awalan. Nah, jadi di sini adalah awalannya A, kemudian akar katanya adalah da, ditambahkan akhiran ya, jadi adaya. Ya, adaya. Ini yang spesial karena dengan ya. Nanti saya akan lanjutkan di bawahnya karena ya ini cukup spesial, makanya saya kasih warna pink. Kemudian pajahati. Pajahati juga di sini pajaha. Ya, kata dasarnya pajaha ditambah itwa jadi pajahitwa. Kemudian ditambah tuana, pajahitwana. Ya, A-nya di sini dihapus karena digantikan dengan I. Jadi I di dalam kurung ini kadang-kadang dia dipakai, kadang-kadang nggak dipakai. Contohnya gitu ya. Kemudian kita lanjut kalau dengan paha ini ya, awalan sama akar ditambahkan dengan ya, maka dia pahaya. Perhatikan ya, A-nya ini menjadi panjang. Ya. Ya. Karena memang ini yang harus diingat bahwa ya itu bisa membuat yang di depannya itu atau dirinya sendiri itu menjadi dua, menjadi kuat. Contohnya katakanlah, jadi selain menjadi dua, dia menjadi kuat. Makanya dia menjadi dari A pendek menjadi A panjang. Pahaya. Ya, ini yang perlu diingat. Kemudian juga untuk akar kata tha itu secara otomatis ini spesial. Ya, ini yang harus wajib diingat karena nanti di Tipitaka tha ini juga akan cukup banyak kita lihat. Tha ini berubah menjadi tit. Nah, kemudian ditambahkan awalan ut. Jadi utaha. Utaha ditambahkan itwa, hanya hilang menjadi wah, ini saya salah. Maaf. Utaha.
Maaf ya, saya harusnya utahitwa. Ya, ini nanti saya koreksi. Harusnya jadi utahitwa, bukan utaha, utahitwa. Kemudian kalau ditambah ya menjadi uthaya. Ini juga, maaf salah lagi, uthaya. Hanya satu uthaya. Uthaya. Maaf ya, saya nggak cek lagi tadi. Kemudian sanipatati. Sanipatati, kita melihat lagi di sini ada sang, ditambahkan ni, ditambahkan pat, tambahkan sisipan a menjadi sanipata. Kemudian ditambahkan itwa jadi sanipatitwa. Kemudian adalah oruhati. Nah, kemarin awalan awa berubah menjadi o ya, oruhati. Itu ditambahkan ruh ditambahkan dengan ya. Karena tadi saya bilang ya itu punya sifat yang spesial, dia membalik dirinya dengan yang di depan. Ya, jadi bukan HY, tapi Y dulu yang di depan, baru diikuti dengan H. Jadi, oruhya, oruha, oruha. Gitu ya. Kemudian, aruhati. Di sini dengan awalan A. Mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Ini ya, silakan. kepada Ci Elianti. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Malam saya Le. Malam, Jelly. Saya mau nanya di yang slide Dadati, saya Le. Uh-huh. Sebelumnya kan tadi Jeren ini ada bisa root plus tua atau tuana, base plus i, boleh ditambah tua, tuana atau ya. Saya cukup pilih salah satu aja ya saya Le. Di sini sebenarnya gini, Ci Eli. Kita menggunakan akar kata ini bukan kita untuk membentuk kata, bukan. Tapi kita mengenali kata yang sudah terbentuk itu akhirnya cara ngebentuknya gimana sih? Sebenarnya cara saya terangkan seperti ini itu nggak perlu dipelajari bagaimana caranya. Ya. Okay. Tapi nanti kita akan menggunakannya terbalik gitu. Pada saat kita melihat daditwa, kita akan tahu bahwa ini prosesnya adalah da ditambahkan tua disisipin i gitu. Oh, oke. Ya. Nah, ngerti. Contoh yang ada dati saya Le itu kan saya Le tambahin ya. Dia bukan ada daya ya. Ada ya. Oh, padahal kan dasar katanya ada, bukan? Enggak, dia kata dasarnya ada. Kata dasarnya adalah ada. Oh, oke. Soalnya di slide saya Le berarti dasarnya bukan ada ya. Ini juga ya, saya harus rubah jadi ya. Ya, ada. Terakhir saya nanya, untuk yang base plus i ini kan i-nya nih kadang ada, kadang enggak ya? Iya. Itu ada special treatment lagi atau gimana saya? Enggak. Jadi kita kalau dari kata akar ini, sebenarnya tadi saya bilang, kita nggak perlu tahu. Kayak tadi kan pelajaran kemarin itu kan yang misalkan apa? Bunjati itu kan. Nah, bunjati itu sebenarnya juga bagaimana prosesnya si nigahita pindah itu sebenarnya nggak perlu dihafal. Tapi pada saat nanti kita melihat bunjati, itu kita harus tahu, oh ini kata dasarnya adalah butch gitu. Oke. Paham ya? Jadi perubahannya ini saya hanya menerangkan supaya paham. Nanti pada saat melihat bunjati, itu paham kalau sebenarnya kata dasarnya bukan bunj, tapi butch. Tanpanya. Oh, oke. Jadi ini bukan oke, ngerti lah. Oke, makasih saya Le. Sama. Iya, seperti kayak daditwa. Daditwa kita akan tahu ini akar katanya adalah da gitu. Ya, dan kita tahu tuanya ini adalah si gernya itu yang mempunyai 3 arti nanti kalau diterjemahkan. Setelah, lalu, atau dan gitu. Jadi kita nggak perlu ngafalin daditwa itu apa, nanti setelah kita cuma mengenali itu. Dadi itu adalah akar katanya da. Nah, kita udah tahu kan, da itu adalah memberi, da memberi. Ada tua, oh berarti diterjemahkan 3 macam. Ada setelah memberi, atau memberi lalu, memberi dan, gitu.
Ya, jadi proses yang saya jelaskan ini Bapak Ibu nggak usah hafal, nggak usah bingung, hanya saya memberikan caranya. Sebenarnya si gerund ini terbentuknya begini gitu. Ya, jadi nggak usah bingung bagaimana caranya si akar kata ini berubah menjadi gerund. Ya, itu bukannya targetnya di sini. Kecuali Bapak Ibu nanti kuliah di ITBMU, ada ujian, ini mau nggak mau diuji. Tapi targetnya saya di sini mengajarkan Pali bukan seperti itu. Targetnya adalah Bapak Ibu bisa membaca Tipitaka. Pada saat Bapak Ibu melihat di Tipitaka, terus melihat kata daditwa, maka Ibu udah langsung otomatis, ini akar katanya da, memberi. Ada twa, oh artinya setelah memberi, atau memberi lalu, memberi dan, seperti itu. Ya, jadi proses-prosesnya nggak usah bingung. Kemudian di sini juga saya sekarang sudah mulai saya balik ya, karena kan tadi penjelasannya dari akar ke kata yang menjadi gerund. Sekarang saya balik ke gerundnya, dari gerundnya. Terus kayak di sini, sayitwa. Berarti kata dasarnya apa? Oh, ingat nih, ini adalah say. Tapi say ini kan ada khusus kan kemarin. Aye itu adalah jadi i, dari i menjadi aye. Berarti kata dasarnya adalah si gitu. Artinya apa? Tidur. Nah, jadi hanya melihat sayitwa, Bapak Ibu otomatis matanya nanti pelan-pelan itu akan bisa mengenali secara mudah seperti kita mengenali bahasa Indonesia gitu. Ya, jadi nggak perlu dihafal, tapi kita mengandalkan mata melihat oh ini gitu. Tapi kalau yang memang jago menghafal silahkan, nggak masalah. Tapi saya pribadi, saya terus terang saya nggak kuat di hafalan. Jadi saya lebih mengandalkan saya hanya tahu akar kata dan saya tahu akhiran, saya kombinasi. Seperti itu. Ya. Kemudian juga nisi ditwa. Udah tahu ya, nisi ditwa itu berarti dari nisi dati. Itu kata akar katanya adalah sak gitu ya. Kenapa kok kita nggak cuma ngafalin nisi doang? Karena nanti ada perubahan-perubahan lagi ke depannya. Kenapa akar kata ini mungkin saat ini Bapak Ibu melihatnya nisi dati, ngafalinnya nisi aja. Jangan. Karena nanti ke depannya ada perubahan-perubahan lagi yang ternyata memang kita harus tetap tahu akar katanya itu lasat gitu ya. Jadi kemarin yang khusus-khusus yang saya bilang ini adalah khusus yang warna biru kalau nggak salah, itu hanya khusus-khusus saja ya. Jadi nggak usah khawatir, pelan-pelan bisa mudah dikenali. Kalaupun akhirnya tidak bisa mudah dikenali, kita bisa mengandalkan kamus ya. Karena gerund ini yang berakhiran tua ini itu bisa ditemukan di kamus. Ya. Karena ini adalah kata yang absolut, yang pasti. Jadi seperti dia tidak berubah. Memang sayitwa ya sayitwa gitu. Cuman bisa berubahnya menjadi sayitwana gitu, ya. Tadi sampai mana nih si dati ya. Kemudian utarati. Utarati juga sama. Jadi utaritwa akar katanya apa? Tar. Nah, tar itu apa kemarin? Tar itu adalah keluar gitu ya. Di sini utarita menjadi keluar. Tapi kan kemarin kan tarati itu tarati. Jadi tarati itu kayak menyeberang lautan, itu juga disebut tarati seperti itu. Kemudian utaritwana ini juga sama ya, hanya menghapus a-nya. Kemudian kanitwa ini saya lewatkan saja. Kemudian yang khusus lagi adalah pasati. Pasati itu kemarin kan kata dasarnya adalah dis ya. Kalau Bapak Ibu hanya ngapain belajar akar kata gitu. Karena kan pasati gampang ini, kalau lihat pasitwa ya sudah pasati gitu ya, mudah dikenali gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak tahu akar katanya pasati ini adalah dis, Bapak Ibu nggak akan tahu kalau diswa ini juga sebenarnya adalah artinya melihat. Ini adalah akar kata dari si pasati. Makanya dia bisa menjadi diswa. Nah, diswa ini juga spesial. Karena dis ini kan akhirannya sudah konsonan.
kemudian ada tua. Jadi ada 3 konsonan kan, ada S, ada T, ada V. Itu nggak boleh juga di Pali. Makanya kenapa T-nya itu hilang, menjadi biswa. Sekali lagi, ini kita bukan membentuk kata gerund, tapi kata gerund ini sudah terbentuk, dan kita memahami sebenarnya gerund ini itu terbentuknya dari mana gitu ya. Oke, kemudian ada lagi kata dasarnya adalah A, kemudian menjadi pip, bati atau pip batik, sehingga menjadi piwitwa. Ya, piwitwa. Kemudian, lah di sini saya sama lagi, ta lagi ya. Oh iya, saya tanya 2 kali ya. Tanya itu ta ditambahkan akar katanya ta, ditambahkan tua menjadi tuana. Ya, ini gampang. Kemudian ta tuana, ini juga gampang ya. Kemudian ada lagi gam, kata dasar gam, ini juga spesial, berubah menjadi gach. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu kata dasarnya gam, Bapak Ibu akan nanti bingung kok bisa jadinya gantua. Nah, ini agantua, kok dari mana agantua? Kan kata kerja orang ketiga tunggalnya agak cati gitu. Ya, makanya kenapa kita harus belajar akar kata, karena nanti pada saat kita melihat gerund ini kita paham sebenarnya gerund ini itu ada berhubungannya dengan siga cati, artinya sama gitu. Agantua. Kemudian bisa lagi dengan akhiran ya. Akhiran ya ya. Jadi agam ya itu menjadi agama. Nah, seperti tadi saya bilang, ya ini dia punya karakteristik yang spesial. Jadi dia bisa menduplikasi yang di depannya, atau dia merubah dirinya menjadi ngikutin yang di depan, atau dia kayak tadi yang memperkuat, ada ya gitu ya, memperkuat yang di depannya ya-nya itu gitu. Kemudian nikamati juga nggak ada yang spesial, sama ya, nikamitwa. Kemudian nikama. Nah, nikama juga nih, nikama. Nikama ini kenapa? Karena nikam ditambah dengan ya. Jadi dia nikama. Ya, di sini juga y-nya menduplikasi menjadi ma. Kemudian bunjati. Nah, bunjati kita di sini kebetulan adalah tetap dasarnya menjadi bunjitwa. Nah, tapi karena kita tahu sebenarnya akar katanya adalah bukan buns, tapi akar katanya adalah buch, maka dia ditambahkan tua. Di sini lagi 3 konsonan. 3 konsonan dia nggak bisa 3, jadi harus 2. Nah, kebetulan yang di sini yang kalah adalah si ja-nya. Kalau tadi kan di atas yang kalah T-nya itu ya. Nah, kita di sini adalah jadinya butwa. Kemudian lagi cindati. Cindati itu menjadi cinditwa, cinditwana, ini juga enggak spesial. Tenang, santai. Kemudian, nah ini yang saya mau tekankan di sini. Kemudian si ya tadi kan di atas itu kebanyakan kita menggunakan ya-nya tadi adalah sebagai akhiran untuk gerund. Ya. Tapi kita sebenarnya juga udah pernah kemarin udah belajar kan, kalau ya itu bisa berfungsi sebagai sisipan. Sisipan yang adalah sisipan tipe ketiga. Ya kan? Kan kita belajar kemarin sisipan pertama adalah A. Sisipan kedua adalah A, nigahita A, ya kan? Sisipan ketiga itu ya. Ya. Nah, di sini saya juga mau menegaskan lagi, kenapa si natnya itu berubah menjadi menjadi cc, karena ya tadi si ya-nya itu punya kemampuan untuk menduplikasi yang di depannya dia gitu. Nah, kenapa si depannya T, kenapa nggak jadi TT gitu ya, kenapa nggak jadi tata gitu ya, kenapa jadinya caca gitu ya. Nah, ini yang saya mau menerangkan. Jadi, di sini Bapak Ibu melihat ta di sini itu adanya di kelompok yang keempat. Ya, kelompok keempat. Di mana tempat suara yang dibentuk dari kelompok keempat ini adalah gigi bagian atas yang di dalam. Tak, ya. Nah,
Sedangkan kalau C ini itu adalah di 2 gigi. Ya, 2 gigi. Jadi dia sudah karakteristiknya sia itu mengubah, karena di sini sama-sama gigi. Di sini gigi yang di atas sebelah dalam, sedangkan yang di sini giginya 2. Jadi antara gigi 1 sama gigi 2 lebih kuat gigi 2. Makanya sia itu adalah tadi fungsinya dia mempunyai sifat itu memperkuat. Jadi si ta-nya ini dia diperkuat menjadi ca dan kemudian menjadi duplikasi. Ya, jadi kenapa dia akhirnya nacitwa. Nah, yang saya mau tegaskan lagi di sini adalah pada saat Bapak Ibu melihat ada duplikasi dari kelompok konsonan yang kedua, Bapak Ibu itu jadi melihat, harus berpikir, oh ini kata dasarnya sebenarnya bisa jadi akhirannya itu adalah si kelompok konsonan yang keempat gitu. Ya, jadi bisa pada saat Bapak Ibu misalkan nggak misalnya nanti pada saat melihat yang lain-lain kita akan melihat kata kerja yang sebenarnya tidak ada di kamus. Kalau ini masih bisa di kamus, bisa dicari nacitwa itu apa ya, nacitwa apa. Tapi pada saat nanti kalau kita sudah akhirannya itu bukan kata yang pasti, itu kita tidak bisa cari di kamus, kita harus mendapatkan apa. Bapak Ibu harus ingat bahwa C ini itu sebenarnya bisa mungkin bukan C, tapi asalnya adalah si T gitu. Jadi kita bisa bermain di sini gitu contohnya ya. Kemudian ini juga sama, normal, nahayitwa, kemudian nahatwa juga normal. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada yang angkat tangan saya, Le. Ini nggak ada yang angkat tangan, bingung atau ngerti ya? Apa saya neranginnya kecepatan nggak ya? Masih menyimak kali, Pak, saya, Le. Jadi, ada satu, ada yang tanya kepada Saudari Mary. Kami persilakan. Maaf ya, saya orangnya nggak teliti, masih banyak salah-salah, nanti saya harus betulin dulu ya. Maksudnya tuh saya. Iya. Kan kita tahu bisa pakai apa ya? Kayak ya sama tua gitu lah. Maksudnya kalau kayak kata-kata itu kan ada yang tua, ada ya. Kapan kita bisa mengetahui kata-kata yang ini? Apakah semua kata ini bisa pakai? Kalau Ibu menanya kapan, berarti Ibu belum menangkap maknanya. Jadi sebenarnya Bu, yang saya jelaskan itu bukan kita untuk membentuk gerundnya, bukan. Yang saya terangkan ini adalah bagaimana sih caranya si gerund itu terbentuk gitu. Oh, gitu ya. Jadi dia sudah terbentuk dulu, Bu. Jadi misalkan nih, Ibu melihat apa? Misalkan ada Ibu misalkan melihat ada tukang buah gitu ya, tukang buah dingin, itu katakanlah sudah ada buah-buah yang dipotong-potong ya, sudah ada buah yang dipotong-potong, tapi Ibu sudah tidak melihat kulitnya, segala macam udah nggak kelihatan, misalkan katakanlah nanas gitu ya. Pada saat Ibu sudah melihat nanas terpotong-potong, kalau Ibu tahu asal-muasalnya si nanas itu adalah bentuknya ada kulitnya seperti itu, Ibu akan tahu kan, oh nanas ini bentuknya seperti ini gitu. Jadi si gerund ini itu nanti yang Ibu lihat adalah gerundnya, bukan Ibu membuat gerund, bukan. Ya, sama ini saya tadi karena ada bilang bahwa ini bisa gerundnya ini bisa dilihat di kamus ya. Berarti di kamus itu kan kita ketik itu kata-katanya keluar ya. Iya, keluar. Saya tadi ketik coba 2 tuh kok nggak keluar ya punyanya apa? Ketik yang apa Bu? Tadi yang coba yang ini yang menari ini apa ya? Dari palinya kan kita maksudnya menerjemahkan gitu ya. Iya. Saya pakai punyanya apa? DUBD. Ya, ya. Dari palinya kan. Saya ketik kayak apa ya? Berarti kan yang diketik kan ini kan naca citwa ya. Kalau yang atas ininya. Iya, lebih banyak yang berakhirannya dengan tua, Bu. Yang berakhiran dengan tuana itu sedikit. Dan yang berakhiran dengan karena yang tadi dengan penambahan ya menjadi mama atau duplikasi seperti ini itu sedikit sekali. Ini sedikit. Kalau untuk angka kalau itu enggak ada keluar, yang ada sih nacati adanya. Nacati. Terus iya ada Bu? nacati. Nacitwa?
Nah, Citua enggak ada. Iya. Masing-masing kamus, ya ternyata masing-masing kamus setelah saya lihat di UBD nggak ada. Tapi random beberapa rata-rata nggak ada. Oh gitu ya? Iya. Harusnya sih harusnya ya Bu, kalau di Jaren ini, karena dia disebutnya adalah absolut, itu pasti, harusnya kalau Ibu ngelihat ke kamus yang PTS, itu bisa ditemukan. Cuman memang kalau kamus-kamus elektronik ini, yang kamu sekarang kan saya nggak ngerti ya Bu, sumber-sumbernya mereka dapatnya penuh atau enggak, terus memang mereka ambil dari ngikutin PTS atau enggak, saya nggak tahu. Jadi di sini pun makanya saya setidaknya di sini aja saya pakai 3 kamus Bu. Ini salah satu kamus yang lain itu saya bisa temukan. Tapi memang tadi pada saat Ibu bilang di UBD saya cari yang Nachitwa memang juga tidak ditemukan sih. Tapi walaupun, nah makanya saya jadi paham kenapa akhirnya saya terangkan begini. Jadi pada saat Ibu melihat Nachitwa, ya, Ibu melihat Nachitwa, Ibu harus melihat, menganalisanya begini Bu, tuanya itu Ibu penggal dulu, I-nya itu Ibu penggal dulu, kemudian Ibu memperhatikan adalah Nach, N-A-C-C, ya kan? Nah, N-A-C-C itu Ibu harus perhatikan lagi, oh ini duplikasi nih, duplikasi. Nah, karena duplikasi ini sebenarnya karena ada sisipan si ya ini gitu. Ya, jadi mikirnya mundur nih Bu, mikirnya mundur. Nah, jadi untuk mengetahui ininya ya apa? Iya, dipikirnya mikir mundur. Cuman kan kemarin awalnya saya mau bikin mundur itu neranginnya agak susah. Jadi memang makanya saya lebih enak neranginnya dari awal. Tapi sebenarnya pada saat akhirnya itu melihatnya mundur gitu. Oh iya, kira-kira ngerti. Paham ya Bu? Coba lagi ya. Ya, ini wajib dicerna Bu. Memang nggak mudah, nggak mudah. Akar kata ini seperti saya bilang, dulu saya belajar di Sri Lanka 1 tahun pun saya nggak belajar akar kata. Saya udah belajar cukup lama ya, 1 tahun. Tapi saya nggak belajar akar kata. Pada saat saya diperkenalkan akar kata, itu saya juga butuh waktu yang cukup lama untuk mencerna. Makanya kemarin juga saya kasih waktunya juga cukup lama kan. Dari awal saya coba bangun seperti itu. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya baru mendapatkan ide, saya coba bawa menerangkannya dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lebih dimengerti gitu ya. Iya, saya tanya, ini apa hubungannya sama akar katanya ya? Kalau dilihat kan, kalau ini nasi ini kan nanti berarti kalau nasi ini kan tak hilangkan ininya, berarti otomatis nacati jadinya, cari di kamus gitu ya? Iya, benar Bu. Tapi untuk hubungan sama natnya sendiri apa ya? Sama natnya sendiri. Nah, nanti Ibu nanti juga akan bisa ketemu lagi sih. Ya, kan kita ini baru belajar sampai baru bentuk perubahan dari akar kata ini itu baru dari yang saat ini present tense ya, kata kerja saat ini itu baru berubah menjadi gerund. Nanti kedepannya itu berubahnya banyak Bu. Ya wes, coba nanti ikut ya. Makasih saya. Ya sama-sama. Dicerna deh Bu. Saya tahu ini nggak gampang. Saya juga dulu nggak gampang. Butuh waktu. Ya makasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Selanjutnya masih ada satu yang mau tanya juga sih saya Lei kepada Ibu Ermawati. Kami persilakan. Selamat malam, saya Lai. Malam Ibu. Ya, ini saya mau mempertegas saja, yang Utarati itu salah ketik ya? Itu iya. UT atau UD? Iya Ibu, Utaratinya saya salah ketik ini. Malah di bawah itu tadi saya lihat ada 2 kali ya. Ya. Terus, ya oke, itu jadi UT ya, saya Lai ya? Ini kalau yang ini nggak ada U-nya. Kalau ini nggak ada U-nya, tapi di sini ada U-nya. Nanti saya betulin dulu ya, Bu. Ini benar, karena ini ada U-nya karena ada awalan ut, Bu. Ya. Jadi ini sebenarnya, ini kesalahannya adalah sebenarnya jadinya utahitwa. Oh, bukan yang lembar itu saya Lai, yang Utarati. Oh, Utarati. Utarati, ya Utarati. Itu juga UD. Iya, baru kelihatan. Iya, kan ini juga berubah menjadi Bu, Utarati, bukan? Salah ya? Benar ya? Iya, ini yang awalannya saya Lai. UD itu UT atau UD? UD. UD benernya. Iya. Oh, bukan. Iya. Ibu bingung ya, kenapa D berubah menjadi T ya?
Iya. Oh, saya paham, saya paham. Begini, Iya, Bu. Cuman untuk menjelaskan ini saya hanya bisa menjelaskan dengan contoh bahasa Inggris ya, Bu ya. Jadi saya nggak tahu menerangkan dengan bahasa Indonesia seperti apa, tapi saya bisa menerangkan dengan bahasa Inggris, Bu. Jadi kenapa si D ini berubah menjadi T ya? Itu sebenarnya juga kondisinya di sini, Bu. D ini dia berubah menjadi T karena sebenarnya posisi yang di sebelah sini dia lebih kuat, ya. Ini saya mencoba membawa contoh bahasa Inggris ya, Bu. Jadi misalnya bagaimana ya? Saya contohnya ya, sebentar ya, Bu. Iya. Kirain salah ketik. Misalkan gini, Bu, di bahasa Inggris, Bu ya. Oke. Kelihatan nggak ya, tipis ya? Masih kelihatan. Tipis. Ya. Ini, Bu, bahasa Inggris. Bacanya gimana, Bu? Soldier. 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 Iya. Jadi si D-nya ini berubah menjadi J. Soldier. Ya. Paham ya, Bu? Terus kemudian juga apa namanya? Ada lagi yang saya ingat lagi, Education. Iya, nah, education. bacanya gimana, Bu? Benar ya? Education. 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 Bacanya adalah D-nya ini berubah menjadi J juga, Bu. Education. Paham ya, Bu? Ya, oke. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Saat ini nggak ada sih. Terakhir tadi Ibu Ermawati. Mungkin bisa dilanjutkan saya lagi. Oh, berarti cepat. saya memperkirakan saya lambat menjelaskannya. Ternyata pada pinter-pinter. Ini, Ibu Ermawati mau nanya lagi. Silakan. Ini raise hand-nya. Maaf, saya tadi jaringan saya terputus. Ini yang saya mau tanyakan lagi yang sakit saya. Pasati itu nanti jadi pasati. Ibu, maaf, suaranya saya nggak bisa dengar jelas, terputus-putus, Bu. Atau Ibu kirim chatting aja. Kirim chatting, bisa nggak? Oh ya, oke. Kirim chatting ya, biar kita bisa baca ya. Iya. Tadi suaranya kurang jelas. Pasati. Iya, suaranya nggak bisa saya tangkap dengan jelas gitu ya. Iya. Jadi Bu Ermawati silakan tulis di chat aja kali ya, biar lebih jelas. Pasati jadi di itu di kalimat biasa langsung jadi atau udah pada ngerjain PR kan ya? Mungkin udah kali ya saya ya. Lagi menunggu selanjutnya nih. Iya, saya cuma mau mengingatkan ya, tolong bikin PR-nya dulu. Jadi walaupun mungkin belum dibikin PR-nya, tapi sama Nera sudah membagikan PR-nya, jangan dilihat dulu ya. Di sini Bapak Ibu berusaha mengontrol Bapak Ibu sendiri. Jadi jawaban yang diberikan sama Nera itu ya, itu bukan untuk membuat PR, tapi untuk digunakan mencocokkan jawaban dari PR Bapak Ibu sekalian gitu ya.
Atau saya juga mau memberitahukan bahwa samanera itu kalau di Myanmar itu juga dipanggilnya koin ya. Jadi sekarang kemarin juga Bante bilang ya untuk memanggil koin itu juga nggak masalah. Jadi nanti pada saat di percakapan di grup mau memanggil koin, mau memanggil samanera itu silahkan gitu, karena samanera pun sendiri sudah setuju dipanggil koin ya. Baik, saya lagi ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Supriyanto. Iya, Silakan, Pak. Supriyanto. Selamat malam, saya Ray. Malam, Pak. Mau nanya ya. Ini tadi saya Ray bilang akar-akar kata ini ya tidak usah dihafal. Kita lihat itu ya Jeren udah tahu nih tua-tua itu pasti Jeren. Tapi kalau perbendaharaan kata gimana ya? Kalau untuk mengingat perbendaharaan kata, saya mengalami kesulitan ya. Karena kata bahasa itu kan kalau digunakan tiap hari itu kita jadinya cepat ngerti. Kalau bahasa itu kalau tidak digunakan tiap hari, akhirnya kadang-kadang nih hari ini kerja PR ya, carinya perbendaharaan kata lama gitu loh. Gimana ya saya cepat. Memang seperti tapi itu, lebih Pak, bagus, prosesnya. lebih bagus dihafal dong. Maksudnya lebih bagus perbendaharaan katanya itu hafal dong. Kalau Bapak sanggup menghafal, iya Pak, silahkan menghafal. Saya anjurkan kalau memang Bapak kuat menghafal, saya anjurkan untuk menghafal. Tapi bagi orang-orang yang seperti saya, Pak, saya sebenarnya hafalan saya itu sangat lemah, Pak. Karena saya itu saya itu orang IPA, saya itu orang matematika gitu. Saya hanya suka hafal rumus yang sedikit, saya main dengan logika. Itu menghafal itu bagi saya cukup susah. Jadi saya lebih mengandalkan saya melihat akar kata ini gitu dan saya menghubung-hubungkan dengan awalan, menghubungkan dengan akhiran gitu. Seperti itu, Pak. Tiap kali ada itu apa PR ya, kita pengen cari kamus lah gitu ya. Boleh lihat kamus, boleh balik-balik buku tanpa Bapak sadari. Seperti saya dulu, saya itu kerjakan dulu ya masih di Sri Lanka itu saya kalau nggak salah 10 atau 15 soal itu Pak, saya bisa 3-4 jam itu. Karena saya mesti bolak-balik. Ya, bolak-balik. Ya. Itu. Memang proses saya seperti itu dan saya juga memahami orang-orang yang mempunyai kesulitan menghafal seperti saya. Mau nggak mau juga prosesnya seperti saya, Pak. Tapi bagi yang memang kuat menghafal, itu amat sangat bagus karena bisa menghafal ya, karena itu pasti jauh lebih cepat nanti belajarnya. Iya, lebih cepat. Pasti. Oh, tapi yang penting ya kata-kata kayak gini kayak yang datif, ablatif itu tambah apa yang ini apa. Iya. Gamer gitu yang penting gitu ya. Kalau saya kata. Nah, jadi kita lihat ini ablatif atau apa gitu, datif atau apa. Ya udah ngerti. Oh, akar kata udah ngerti. Oh, ini pasti tua-tua ini pasti Jeren. Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita melihat di kalimat gitu ya Pak, gamamha gitu ya, gamamha. Nah, kita kan kalau cari di kamus, gamamha itu kan nggak akan ketemu kan Pak? Iya. Jadi kita tahu kan itu datif gitu. Kita tahu itu ablatif. Nah, ablatif kan kita penggal tuh emhanya. Emhanya kita penggal. Terus kita kan dapat kata dasar bendanya kan gama. Nah, kita baru cari di kamus gitu. Iya, memang ya. Pak. Begitu juga dengan kata kerja ini. Cuman kalau kata benda itu kan gampang. Cuman kata dasar terus ditambahkan dengan declension-nya gitu ya. Declension-nya perubahan yang di belakangnya gitu ya, nara gitu. Kata benda gampang. Kata kerja ini yang agak cukup susah karena dia ada awalan, ada akar kata, ada sisipan, ada akhiran gitu, Pak. Yang kata benda netral udah kemarin ya? Udah, Pak. Pelajaran 8. Ya. Ini kita membahas pelajaran 9, Pak. Iya. Tapi kita belum membahas soal di pelajaran 8, Pak. Kemarin baru sampai 2 nomor ya, saya. Iya.
Ya, terima kasih ya, saya Lei. Sama-sama, Pak. Ya, selamat. Ibu yang tadi nanya sudah chattingannya, Si Rona? Belum dapat chattingannya sih. Belum ada. Belum Jadi ada ya? Mungkin bisa lanjut dulu tadi. Saya Lei mau ngejelasin apa gitu. Oke, kalau gitu saya menjelaskan di buku yang pelajaran 9. Ya, pelajaran 9 di sini saya hanya membacakan ulang, sebenarnya saya sudah menjelaskan di sini ya. Jadi akhiran tua itu ditambahkan ke akar kata atau ke kata kerja dasar itu bisa disisipkan dengan i gitu ya. Ya. Kemudian di sini contoh di bukunya, sebentar, maaf saya lupa lagi. Mana? Halaman berapa ya? Halaman 14. 14 ya? Lesson 9 ya? 32. Oh ya. Ya, di sini. Ini kita belajar yang gerund. Gerund itu yang disebut absolut, itu sudah pasti ya. Jadi dia sudah tidak bisa dideklinasi lagi, bentuknya udah seperti itu gitu. Jadi di buku ini tidak menerangkan seperti yang tadi saya bilang. Di buku ini hanya menjelaskan berakhirannya dengan tua gitu. Tapi saya tambahkan ada yang tuana karena nanti memang ada beberapa yang akhirannya tuana, itu Bapak Ibu jangan kaget kalau melihat akhiran tuana itu Bapak tahu itu adalah sebenarnya akhirannya adalah tua gitu. Nah, di sini adalah contohnya pacitwa. Pacitwa itu artinya setelah memasak atau bisa diterjemahkan memasak lalu atau memasak dan gitu ya. Haditwa. Jadi setelah makan gitu ya. Saya terjemahkan satu aja ya, tapi sudah dipahami terjemahannya bisa 3. Kemudian adalah gantwa. Gantwa. Kenapa kok M-nya berubah menjadi N? Nah, kemarin ingat-ingat di kelompok yang saya bikin ada di atasnya di Gahita itu, kenapa menjadi N? Karena diikuti dengan T gitu ya. Artinya setelah pergi. Kemudian hantwa. Hantwa. Itu artinya setelah membunuh. Gitu. Nah, juga dia bisa berakhiran ya. Nah, yang ya ini yang harus diperhatikan agak hati-hati. Karena tadi kalau memang di kamus nggak bisa ditemukan, Bapak Ibu harus tahu kata kerja orang ketiga tunggalnya itu apa gitu ya. Yang di sini gerundnya adalah agama. Agama. Kenapa sih kok bukan agam ya? Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa ya Y-nya ini mempunyai karakteristik bisa menduplikasi yang di depannya gitu ya, makanya menjadi agama. Kemudian adaya gitu ya, adaya. Ya, ini normal karena memang sudah panjang A-nya di sini. Kemudian jadi aruhya. Nah, di sini posisinya ya itu dia bertukar tempat dengan si H. Ya. Kemudian juga awaruhya. Ini hanya bedanya ditambahkan awalnya menjadi O, ya. Setelah memanjat, setelah turun. Maaf, saya lupa menerjemahkan. Nah, kemarin lagi di sini bunjati. Nah, bunjati tadi kan, bunjati kan tadi sudah di yang saya punya tabel juga saya sudah menjelaskan, dia tetap bisa menjadi bunjitwa atau dia berubah menjadi butwa karena si J-nya itu hilang, ya. Kemudian agacati itu gerundnya adalah agantwa atau agama, ya. Ma itu yang ditambahkan akhirannya ya. Kemudian hanati gerundnya itu adalah hanitwa atau hantwa, ya. Ini juga karena dia bisa berdasarkan dari kata dasar ataupun dari akar kata. Kemudian dadati, dia bisa menjadi daditwa atau datwa, ya. Tadi juga saya sudah jelaskan. Kemudian juga nahayati. Nah, itu diingat-ingat sebenarnya akar katanya adalah
tanpa A. A-nya ini disisipkan karena sebenarnya di bahasa Pali itu yang kata diawalin dengan 2 konsonan itu sedikit sekali. Bukan nggak ada, tapi sedikit sekali. Makanya di sini ada disisipkan dengan A. Tapi sebenarnya ini pun ada 2 bentuk. Jadi bisa bentuknya naha atau bentuknya memang nggak ada A-nya gitu. Nahyati. Itu bisa ditemukan juga. Jadi di Pali itu karena dulu adalah bahasa ucapan, jadi pada saat penulisan itu bisa terjadi ditulis 2 bentuk, seperti contohnya Nahayati ini, bisa Nahayati, bisa Nahyati gitu tanpa A gitu ya. Nah itu jarannya adalah Nahayitwa atau Nahatwa. Oke, saya maaf ini Ibu Ermawati udah menuliskan dia punya pertanyaannya. Jadi yang tanyakan adalah pasati itu jadi diswa di kalimat biasa langsung menjadi diswa atau bisa ketemu kata pasitwa juga? Bisa kadang-kadang bisa kalau ada 2 bentuk dia bisa jadi pasitwa. Ini kan ada 2 bentuk. Jadi jeren yang berarti telah melihat itu ada 2 bentuk. Ada pasitwa, ada lagi diswa. Jadi tergantung nanti kita di Tipitaka, kita membaca Tipitaka, kita ketemunya bentuk yang mana. Tapi apapun bentuknya kita tahu, oh ini adalah kata-katanya dis, dan artinya adalah melihat. Gitu. Iya. Oke. Sepertinya udah jelas ya. Jadi mungkin ada juga masih ada yang mau nanya ini Saudara Ahin Adi. Sudah raise hand, silakan Saudara Ahin Adi. Halo, selamat malam, saya Les. Halo. Bu, saya mulai kecepatan, maaf. Kecepatan ya Bu? Di sebelah mana ya Bu? Maksudnya barusan itu yang terakhir tuh masuk lesson 9 tuh bicaranya mulai, maaf saya tadi kan minta diingatkan agak boleh cepat saya. Iya, saya ulang aja ya. Ya saya Saya ulang ya. Pelajaran 8-nya ya. Bukan saya yang 9 saya. Iya 9 maksudnya. Maaf. Yang 9 saya Ini ya, saya jelaskan lagi dari awal ya Bu. Jadi di buku ini menjelaskan bahwa si jeren ini ya itu ada penambahan akhiran itu tua. Ya, akhiran tua ini ditambahkan ke akar kata ataupun kata kerja dasar. Ya, dan kadang-kadang dia disisipkan dengan i. Ya, ini yang dibilang seperti itu. Nah, contohnya adalah di sini pacitwa. Nah, kita kan tahu tuh akar katanya adalah pac. Kemudian ada sisipan i dan akhiran tua, gitu ya. Jadi di sini diterjemahkannya adalah setelah memasak atau memasak lalu atau memasak dan. Udah ya Bu? Ya, paham. Paham ya? Nah, ini juga contohnya sama, di bawahnya sama. Kaditwa. Kaditwa ini artinya adalah setelah makan. Atau makan lalu. Atau makan dan. Gitu. Ya. Kemudian gantua. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah kenapa N-nya berubah dari M. Nah, kemarin kan udah ya, Bu. Bahwa karena Nigahita itu diikuti M-nya itu karena diikuti dengan si T-nya ini. Karena T-nya itu kelompoknya berakhiran yang Nigahita itu adalah N gitu. Makanya dia berubah menjadi N di sini. Paham Bu di sini? Paham. Paham ya? Nah, ini diterjemahkannya adalah setelah pergi atau pergi lalu atau pergi dan nah gitu. Ibu ya. Hantua juga sama. Terus kemudian yang agak spesial itu kalau yang berakhirannya dengan ya. Ya. Karena berakhirannya ini tidak semudah tua. Kalau tua kan gampang dikenalinya kan? Ya, akhirannya tua semua gitu ya. Kayak ti, enti kan gampang tuh. Akhirannya udah pasti ti atau enti gitu. Nah, ya ini kadang dia berubah. Dia bisa berakhirannya ayah, ya. Ya kan? Ayah. Atau dia bisa berakhirannya emma gitu. Nama. Nah, emmanya ini
ma-nya ini kok bisa sih kok berakhirannya ada jadi ma? Nah, kenapa? Karena si ya-nya itu mengubah dirinya menjadi ma. Ya. Paham ya, Bu? Ya. Nah, ini juga diterjemahkannya adalah setelah datang. Atau datang lalu, atau lagi datang dan, gitu. Jadi untuk yang berakhiran yang di pelajaran 9 itu bisa diterjemahkan 3 cara. Ya, tinggal pilih caranya salah satu aja, nggak usah 3-tiganya, Bu. Capek nanti nulisnya PR-nya. Ya. Oh, kalau yang kalau yang berarti yang pakai ya itu boleh tergantung orangnya ya. Jadi kalau nya jadi na, kalau yang da sama ya itu tetap ada ya. Kalau yang ruh sama ya ini jadinya harus begini ya, apa Rusia ini ya, saya lihat. Iya ini gerunnya nanti akan bentuknya seperti ini. Nah, cuman tinggal Ibu nanti kan mesti tahu sebenarnya gerunnya ini kata dasarnya apa sih gitu. Seandainya gerun ini nggak ada di kamus, Ibu kan nggak akan nemu tuh artinya aruiha itu kan. Nah, Ibu harus tahu sebenarnya ini akar katanya apa sehingga Ibu bisa mendapatkan si aruhati. Aruhati. Agak sulit memang yang ini. Iya, di sini agak butuh waktu untuk mencerna, Bu. Saya tahu. Makanya itu berarti ini spesial berarti ya? Apa perlu dihafal atau kita harus tahu akarnya, saya Le? Yang perlu Ibu tahu itu sebenarnya kalau yang jago menghafal silahkan menghafal. Ya, silahkan menghafal. Kalau memang Ibu sanggup menghafal itu sudah menghafal saja. Kalau saya lebih memilih saya bermain dengan rumus. Karena saya tahu di sini bermain dengan rumus ya, dan rumus ya itu adalah karakteristiknya adalah dia menduplikasi, dia memperkuat, atau dia membalik diri. Yang membalik diri seperti apa, Pak? Ya ini, yang contohnya ini. Kan sebenarnya harusnya aruh ya. Tapi dia membalik diri, dia menjadinya aruiha. Nah, kalau kita tahunya bahwa dia membalik diri atau tidak, ciri khasnya tuh bagaimana? Bahwa oh ini kita harus dibalikan, dia tetap ayah atau dia jadi nya. Itu tadi saya seperti bilang, gerund itu kalau Ibu mau pukul rata, dia kan akhirannya di buku ini hanya menjelaskan 2 kan. Akhirannya adalah tua atau ya. Oh. Nah, di ya-nya sendiri itu kan ada 3 karakter itu, saya Le. Ya Ibu hafalin 3 karakter itu aja. Kalau saya lebih memilih menghafalkan 3 karakter itu daripada saya harus menghafalkan banyak bentuk gerund gitu. Nanti kan gerund banyak tuh Bu bentuknya. Nah, kalau karena saya tidak kuat di hafalan, saya lebih bermilih dimain di rumus. Gitu. Rumus berarti kalau yang tua kita lihat yang akhiran i menjadi m jadi tua itu. Dan yang ya gitu ya, saya lihat. Ya itu ada 3 karakter gitu aja ya kan. Kalau yang tua itu ada 2 karakter gitu kan. Ya, paham ya, Le? Paham. Seneng saya. Pinter Ibu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya masih ada 1 pertanyaan lagi yang raise hand dari saudari Bernice Cecilia. Silakan. Selamat malam, saya Le. Suaranya agak echo ya? Agak echo. Ya, ini masih echo, saya Le. Masih. Kalau sekarang saya Le masih echo? Nah, sudah jauh lebih baik ya? Ya, baik. Saya mau nanya untuk yang agama itu kan ditulis a tambah gam tambah ya. Nah, ini saya lihat di Pali Dictionary ditulisnya a tambah gam tambah a. Itu gimana ya? Enggak. Gini Bu, makanya apa? Pada saat saya pun dulu seperti itu Bu. Karena kamus elektronik itu banyak ya Bu ya. Kadang-kadang sumbernya dari mana kita nggak tahu.
tapi saya sudah mempertegas dengan guru saya Doi Saria, pada saat kita bingung, itu yang menjadi patokan adalah yang versi PTS, versi PTS. Yang kemarin saya menemukan PDF-nya, yang saya juga punya bukunya, yang dulu saya foto dan saya kirim ke grup, itu yang menjadi patokan kita. Dan pada saat di kamus, Ibu melihat A ditambah gam dan ditambah A, itu bukan gerund, tapi itu adalah bentuk dari kata kerja saat ini, orang ketiga tunggal aktif. Baik, saya Le. Paham ya, Bu? Ya, paham saya Le. Itu aja ya saya Le ya. Hah? Itu pertanyaan saya. Oh, itu iya, iya. Pertanyaannya. Oke. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Ada lagi? Belum ada saya Le. Silakan dilanjut. Belum ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian tadi sampai di sini ya. Nah, sekarang yang Bunjati ini juga ada dua bentuk. Ada dua bentuk juga. Bisa kadang-kadang di Tipitaka kita menemukan menjadi bunjitwa atau kita menemukannya sebagai butwa gitu. Ya. Kemudian ini juga yang agak cati, ini tetap artinya adalah setelah makan gitu ya, tiga terjemahan. Kemudian juga yang agak cati ini gerundnya juga ada dua bentuk. Ada agantua, ada lagi agama. Artinya adalah setelah datang gitu ya. Kemudian hanitwa dan hantwa ini juga dua bentuk. Itu kata kerja saat ini orang ketiga tunggal aktifnya itu hanya hanati, artinya setelah membunuh gitu ya. Kemudian juga ada di sini ada bentuknya, ada dua juga, daditwa dan datwa. Daditwa, datwa. Itu artinya juga setelah memberi. Kemudian nahayitwa dan nahatwa. Di sini juga ada dua bentuk, artinya setelah mandi. Gitu. Kemudian dia di sini menjelaskan bahwa kata akar itu hanya sesuatu yang sangat simple. Simple, bahasa Indonesia juga simple. Simple. Suatu yang sangat dasar gitu ya, suatu dasar dari kata kerja. Jadi belum ada awalan dan belum ada sisipan ataupun akhiran. Ya. Kemudian ini juga Sanskrit pun ada tetap menggunakan metode akar ini. Sebenarnya di bahasa Indonesia juga ada, ternyata setelah saya cari-cari ada akar, tapi akarnya itu bukan car, tapi cara atau cari itu adalah akar gitu di bahasa Indonesia. Cuman di saat ini saya menjelaskan car karena supaya lebih mempermudah dimengerti akar katanya gitu ya. Kemudian di sini ini akar kata, cuma akar kata. Nah, kemudian titati itu gerundnya adalah tatwa. Tatwa berarti setelah berdiri. Kemudian ada lagi dari nikamati, gerundnya itu adalah nikamitwa atau nikama, artinya setelah pergi, gitu ya. Kemudian pajahati, gerundnya itu adalah pajahitwa, pahaya, dua bentuk juga, artinya setelah meninggalkan. Kemudian di sini juga ada dua bentuk, pasitwa, ya, juga ada diswa. Nah, dia di sini menerangkan bahwa ini jangan dia ini rootnya bahasa Sanskrit. Tapi kalau bahasa Pali rootnya adalah dis, ya. Ini jangan dilihat. Karena buku ini pengarangnya memang setelah saya kemarin lihat di bagian halaman terakhir ya, kalau nggak salah Pak Pranoto yang kasih tahu ya. Itu saya lihat ternyata banyak akar katanya itu adalah akar kata yang dari Sanskrit, ya. Tapi kita di sini adalah belajar Pali, jadi kata dasarnya kita ambil yang Pali. Kemudian adalah di sini utahitwa, bangkit, ya. Utahitwa juga ada dua bentuk, utaya, ya. Artinya ada pertanyaan dari Ibu Iin Suwarni. Katanya, saya pernah baca untuk absolutif ada juga akhiran tuna
garis miring tuana selain tua atau ya? Ya. Atau cukup 2 tua dan ya katanya? Bisa. Udah itu aja ya? Terus gitu untuk penentuan pemilihan menggunakan tua garis miring ya berdasarkan apa ya saya katanya? Kalau bertanya masih memilih yang apa, itu belum menangkap maksudnya saya. Jadi kita di sini bukan memilih dia nanti terjadi bentuknya seperti apa, bukan. Kita itu pikirannya terbalik, ya. Jadi bukan berpikiran kita harus dari akar kita membentuk, bukan. Tapi yang sudah terbentuk ini kita mengenali akarnya apa. Ya, jadi kalau ditanya bentuknya nanti kayak gimana, itu berarti belum menangkap apa maksudnya saya. Maksudnya saya adalah sebenarnya jaren ini tuh sudah terbentuk gitu. Sudah terbentuk jarennya. Tinggal jarennya ini kita harus tahu sebenarnya nih dibentuknya dari apa sih gitu. Karena seperti tadi Ibu bilang kalau misalkan ada yang menggunakan kamus di UBD, itu ternyata jaren ini tidak ada di kamus. Kalau nggak ada di kamus, terus bagaimana mau cari artinya? Kan harus tahu kata kerja orang ketiga tunggal aktifnya. Cara tahu dapetin kata kerja orang ketiga tunggal aktif itu dari mana kalau nggak tahu akarnya? Oke. Paham ya? Iya. Jadi tadi kalau yang akhiran jadi tuna, itu bisa memungkinkan karena V itu kayak O, awak menjadi O gitu ya, U bisa menjadi V, tuna itu, tapi itu amat sangat sedikit. Baik. Ya, gitu. Ini juga masih ada pertanyaan dari Ibu Sukun. Silakan. Bu Fiontu, saya lihat yang saya belum jelas yang maksudnya ya Bunjati kuat, Bun kuat ini belum paham saya lihat, mungkin boleh diperjelas lagi saya lihat. Ini ya. Nah, tadi terputus soalnya koneksi saya lihat pas jelasin. Iya. Apa Bu, nggak apa-apa. Nanti makanya kemarin juga saya mendapat masukan karena katanya rekaman juga kadang-kadang terputus ya. Iya. Saya coba merekam hari ini, mudah-mudahan nanti lebih jelas ya. Jadi untuk di sini ada 2 bentuk Bu. Ada kalau kita di teks itu kita bisa menemukan bunjitwa, kita bisa menemukan butwa gitu. Nah, artinya bunjitwa dan butwa ini artinya adalah setelah makan. Ya. Kalau Ibu punya kamus seperti yang bisa menemukan butwa, di kamus artinya apa? Ya. Itu Ibu enak. Atau bunjitwa, itu di kamus ketemu enak. Tapi kalau di kamus nggak ada, kayak tadi yang Ibu bilang tadi, salah satu Ibu bilang tadi, nggak nemu di kamus, mau nggak mau kan Ibu harus tahu kata kerja saat ini orang ketiga tunggal aktif itunya apa gitu. Nah untuk itu Ibu harus tahu, nih si butwa ini, itu dibentuknya dari apa sih? Oh ini akar kata nih Bu, ya. Tapi Bu itu kok kalau di kalimat nggak masuk ya kalau artinya ada. Soalnya ada akar kata juga yang Bu. Tapi kita belum belajar di sini ya. Itu artinya adalah. Jadi artinya adalah gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan di kalimat kok adalah itu nggak masuk akal gitu. Nah, Ibu mesti mikir lagi, oh di sini ada 2 konsonan nih. 2 konsonan. Memungkinkan sebenarnya ada konsonan di tengah-tengah sini nih, yang akhirnya hilang. Karena kan 3 konsonan kan nggak mungkin kan? Yeah. Nah, dia kan harusnya, ini kemungkinan ada 3 nih, ya kan? Nah, Ibu karena sudah terbiasa melihat bunjati, ya kan? Ibu sudah melihat bunjati dan ini adalah sisipan, ya kan? Karena ada nigahita, ya kan? Ibu kan udah ngelihat nih bunjati gitu kan? Nah, gitu kan? Kelihatan ya Bu ya, bunjati. Nah Ibu kan sudah lihat nih, oh boots kali ya, kan Ibu bisa nebak nih, oh boots kali ya. Nah Ibu ingat lah boots itu Ibu ingat lagi, oh bunjati nih. Nah Ibu tinggal lihat di kamus bunjati. Gitu maksud saya Bu. Daripada Ibu harus ngafalin ya, ini Jaren udah 1 kata kerja
saat ini orang ketiga tunggal hanya satu gitu. Jeren itu udah bisa jadi dua. Kalau saya nggak sanggup menghafal, Bu. Saya lebih memilih cara bermain di rumus. Tapi mesti dipahami sepertinya. Iya, harus paham. Makanya di sini saya lebih menekankan pemahaman. Kalau Ibu hafal bahasa, kalau tidak digunakan setiap hari, seperti Bapak Pak Supriyanto bilang tadi, itu akan lupa. Tapi kalau Ibu paham, itu lupanya lebih lancar lagi, itu pemahaman itu bisa teringat kembali itu lebih cepat daripada Ibu menghafal. Kalau Ibu paham ya, maksud saya seperti itu. Yang ini kan ini kan ada kayak tua gini, berarti karena dia ada akhiran i ini ya, jadi ada i, ada akar kata, ini ya. Jadi tua gitu. Ini ya, kita cari ini ya. Ini ya, ini kan. Iya. Kan? Karena kan tadi dibilang si Jeren ini selain dia berakhiran tua, kadang-kadang ada di sisi pinti. Iya. Jadi kan tadi kalau Jeren yang untuk tua ini kan ada sisipan i atau yang ada nigahita itu ya, saya lihat. Oh, bukan Bu. Kalau untuk Jeren hanya ada sisipan i. Kalau nigahita ini karena dia ada sisipan dari kata kerja orang ketiga tunggal saat ini. Oke, ya paham kan. Paham ya? Ya. Makasih. Bisa kena ya Bu? Ya pelan-pelan saya. Iya pelan-pelan, santai-santai Bu, tenang-tenang. Tenang-tenang. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi Cidona? Udah nggak ada sih, udah nggak ada yang raise hand. Silakan dilanjut. Saya lanjut ya. Nah di sini hanya menyatakan bahwa kat dati itu adalah akar kata dan kata dasarnya adalah kada gitu ya. Pac itu adalah akar kata, paca kata dasarnya ya. Buc itu adalah akar kata, bunja adalah kata dasar. Gam itu adalah akar kata, gaca itu adalah kata dasar. Kemudian, nah di sini dia tatwa. Tatwa itu adalah bentuk jeren dari itati, ya artinya setelah berdiri. Kemudian nikamitwa atau nikama. Nah di sini juga ada dua bentuk. Nikamitwa atau nikama itu dari kata kerja orang ketiga saat ini. Itu adalah nikamati. Setelah menjadi jeren, di sini karena ada akhiran tua, disisipkan i, ya, sedangkan yang di sini adalah penambahan akhiran ya. Jadi makanya menjadi nikamitwa, nikama, artinya setelah pergi gitu ya. Kemudian pajahati itu juga ada dua bentuk jerennya, pajahitwa sama pajahaya. Ya, ini artinya setelah meninggalkan. Nah, di sini ada pasitwa, ya, ada lagi diswa. Ya, artinya setelah melihat gitu ya. Ini kata akarnya adalah dis ya, dan kata kerja saat ini orang ketiga tunggalnya adalah pasati. Kemudian ini adalah utahitwa atau bentuk keduanya adalah uthaya. Itu dari kata kerja saat ini orang ketiga tunggal adalah utahati. Setelah menjadi deren, dia bisa diterjemahkan adalah setelah bangkit. Gitu. Kemudian kita lihat di contoh kalimat. Kasako, ketamha, agantua, batang, bunjati. Nah, kita akan lihat di sini. Bunjati itu adalah kata kerja orang ketiga. Kata kerja saat ini orang ketiga tunggal aktif, artinya makan. Terus kemudian kita lihat subjeknya, kasako, oklop, ini adalah subjek yang tunggal. Kata bendanya adalah maskulin, ya makanya kasako, artinya petani. Kemudian ketamha, ketamha ini apa kasusnya? Kemha itu kasusnya apa ya? Kasusnya adalah ablatif, artinya dari apa nama sawah, dari sawah itu ya. Kemudian kita lagi lihat adalah agantua. Oh ini jeren nih, jeren.
Berarti dia harus diterjemahkan duluan sebelum si kata kerja utamanya di sini gitu ya. Agantua artinya setelah datang. Nah, batang itu apa? Oh, batang itu adalah kata benda maskulin ya, berakhiran a, dan di sini adalah batang, fungsinya adalah sebagai objek, artinya adalah makanan. Jadi kita terjemahkan adalah petani ya, setelah datang ya dari sawah ya, kemudian makan nasi. Paham ya? Saya ulang ya. Petani setelah datang dari sawah makan nasi gitu. Ya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Wanara rukang aruiha halani kadanti. Nah, kita lihat di sini kadanti. Ini kata kerja saat ini orang ketiga jamak. Ya, artinya makan. Nah, kita lihat lagi di sini. Oh, ada di sini adalah wanara. Wanara ini adalah kata benda maskulin yang berakhiran a gitu ya. Tapi dia di sini akhirannya a, berarti adalah subjek jamak, klop dengan kata kerjanya yang jamak. Ya, kemudian kita lihat rukang. Rukang itu adalah objek. Ya, rukang. Kemudian kita lihat lagi aruiha. Aruiha. Aruiha ini adalah gerund. Berarti dia harus diterjemahkan lebih dahulu sebelum dari kata kerja utama. Ya, kemudian halani. Nah, halani ini adalah kata benda netral ya. Dan karena berakhiran ani itu adalah bisa menjadi dua, bisa subjek, bisa menjadi objek, jamak. Tapi kita lihat di kalimat ini kita sudah punya subjek. Jadi di sini dia fungsinya adalah sebagai objek, gitu ya, buah-buahan. Jadi kita terjemahkan monyet ya, setelah menaiki pohon, gitu ya, makan buah-buahan, gitu. Atau cara kedua, monyet memanjat pohon lalu makan buah-buahan. Atau cara ketiga, monyet memanjat pohon makan nasi monyet memanjat pohon dan makan buah-buahan gitu ya. Paham ya di sini ya. Kemudian contoh ketiga, darako batang yacitwa rodati. Nah, kita lihat di sini ada kata kerja rodati. Orang ketiga tunggal. Kita lihat di sini subjeknya darako, pas, tunggal. Kemudian kita lihat lagi batang. Oh, batang ini adalah objek. Yacitwa. Nah, yacitwa ini adalah gerund. Jadi dia harus diterjemahkan lebih dahulu sebelum kata kerja utama, gitu. Jadi anak setelah meminta nasi menangis, gitu. Atau anak meminta nasi dan nangis. Atau anak meminta makanan ya, meminta makanan lalu nangis gitu. Jadi tergantung enaknya menerjemahkannya itu seperti apa gitu. Kemudian yang keempat, samano budang pasitwa wandati. Wandati orang ketiga tunggal. Kemudian kita lihat di sini samano, oh pas, tunggal juga gitu ya. Jadi kemudian kita lihat di sini adalah budang. Budang itu adalah objek, Buddha. Pasitwa. Pasitwa itu adalah gerund. Jadi harus diterjemahkan terlebih dahulu sebelum kata kerja utamanya gitu. Jadi
adalah si samana itu boleh diterjemahkan juga biku ya. Biku setelah melihat Buddha menghormat, atau biku melihat Buddha lalu menghormat, atau biku melihat Buddha dan menghormat, seperti itu. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya ini Ibu Sukuan lagi. Silakan Ibu. Wantu saya ya. Mungkin saya kalau sedang seperti menerjemahkan seperti ini sambil menjelaskan, mungkin lebih baik agak diperlambat saya karena masih kecepatan ya Bu? Di sebelah mananya ya. Bu? Kan kita lagi nyatet nih saya sambil terjemahin, jadi mungkin agak diperlambat supaya kita keburu juga sambil menerjemahkan. Saya itu sambil memahami saya karena kan kita 3 nih. Oh, iya deh. Pelan-pelan saya Oke. Saya ulang, tapi saya izin minum dulu ya Bu, aus. Terima kasih saya Sadu. Oke, saya ulang ya. Mulai nomor 2 kayaknya saya yang mulai nomor 2 itu kayaknya kecepatan. Nomor 2 ya Bu. Oke, nomor 2 ya Bu. Jadi wanara, rukang, aruiha, halani, kadanti. Ya. Jadi dari awal saya kan selalu bilang, kalau untuk menerjemahkan kita harus cari dulu kata kerja. Nah, kita ketemu kan kata kerjanya adalah kadanti. Nah, kadanti ini adalah kata kerja saat ini orang ketiga jamak. Ya kan? Nah, kita cari di sini subjeknya apa? Subjeknya adalah wanara. Cocok. Karena wanara adalah subjek yang jamak. Ya. Kemudian adalah rukang. Rukang. Nah, rukang ini adalah objek. Ya, kenapa objek? Karena adalah kata benda maskulin dan berakhirannya dengan ang. Kemudian kita lagi lihat di sini aruiha. Nah, kita ini aruiha ini jeren ini. Ya kan? Aruiha jeren. Kenapa kita bisa lihat jeren? Ini loh, ada ya-nya ini loh. Ya-nya di sini. Cuman ya-nya ini kan membalikkan diri nih. Ya kan? Nah, ini jeren. Kemudian kita lihat palani. Nah, palani ini adalah objek. Objek. Nah, di sini objeknya dekat dengan kata kerjanya di sini. Sedangkan yang di sini objeknya dekat dengan kata kerja di sini. Ya. Jadi kita terjemahkan adalah monyet ya, setelah memanjat pohon. Tadi ada setelahnya. Monyet setelah memanjat pohon makan buah-buahan. Itu cara pertama. Cara kedua, monyet memanjat pohon lalu makan buah-buahan. Yang ketiga, monyet memanjat pohon dan makan buah-buahan. Ya lah, mungkin untuk memperjelas itu monyetnya juga bisa jadi monyet-monyet atau ya, monyet-monyet. Iya Cidona, terima kasih. Ya, monyet-monyet. Bingung tadi itu. Iya, terima kasih banyak Cidona. Jadi monyet-monyet setelah memanjat pohon makan buah-buahan. Ya, buah-buahan. Ya. Buah-buahannya juga banyak ya, monyetnya juga banyak ya. Terima kasih Cidona. Sama-sama. Oke Bu. Ya, ngerti Pak. Udah jelas. Oke, kita ke yang nomor 3 ya Bu. Darako, batang, yacitwa, rodati. Nah, yang utamanya adalah rodati nih, ya kan? Kemudian kita lihat subjeknya si darako, ya kan? Objeknya si batang, makanan. Nah, ini jeren nih, ya kan? Yacitwa. Artinya setelah meminta. Ya. Jadi anak setelah meminta makanan nangis. Atau anak setelah meminta makanan lalu nangis. Atau yang ketiga, anak meminta makanan dan nangis. Ya. Nah, segini nggak cepat saya sedang.
Baik. Ya, sama Ibu. Ya, yang keempat ya Bu, terakhir ya. Samano, Budang, Pasitwa, Wandati. Nah, ketemu kan Wandati, orang ketiga kata kerja saat ini orang ketiga tunggal ya kan. Nah, kita lihat subjeknya Samano, klop, Samano. Kemudian kita lihat Budang, Budang itu adalah objek ya kan. Kemudian adalah Pasitwa. Jadi kita terjemahkan adalah biku setelah melihat Buddha menghormat. Ya, atau cara kedua, biku melihat Buddha lalu menghormat. Atau biku melihat Buddha dan menghormat. Ya, paham Bu? Ada yang bertanya lagi? Masih ada saya, Lei. Jadi kepada Pak Suprianto, silakan. Oh iya, oke. Saya Lei. Mau tanya, itu kalau terjemahan dari bahasa Inggris tuh mereka setelah kayak Wanara, Rukang, Ruiha, Palani, Kadanti, itu dia kalau terjemahan Inggris kan setelah memanjat pohon ya. Jadi monyet-monyet makan buah-buahan. Nanti kita terjemahin di Indonesia monyet-monyetnya dulu ya. Monyet-monyet setelah memanjat pohon. Boleh sih Pak, boleh juga. Mau ikut yang versi bahasa Inggris juga boleh sih. Setelah memanjat pohon, monyet-monyet makan buah-buahan boleh. Dan kalau memang boleh ya. Boleh. Sudah itu ini saya kalau lalu sama setelah itu ya mungkin dua itu hampir sama ya. Setelah manjat pohon lalu makan buah-buahan. Maksud saya begini Pak. Kalau setelah itu kan dipakainya depan. Setelah ngapain? Iya. Nah, kalau lalu itu kan si gerundnya dulu lalu gitu. Ya, si gerund dulu. Sedangkan kalau gerund dan itu jadi seakan-akan dia seimbang gitu. Jadi kenapa terjemahannya saya menyatakan 3 itu karena secara penjelasan tata bahasa Pali itu memang juga diterjemahkan 3 Pak. Jadi bisa setelah dulu baru si gerundnya. Ya, setelah gerund itu kan. Gerund itu setelah manjat makan. Manjat lalu makan. Kalau dan itu kayaknya, tapi di ini tata bahasa Pali dan juga boleh ya. Sebenarnya dan itu kan pada waktu yang sama. Boleh Pak. Boleh ya di Pali ini ya. Boleh. Tapi sebenarnya dan itu kan pada saat yang bersamaan. Jadi karena gini Pak, saat ini kan gerundnya baru ketemu 1 Pak. Nanti kalau Bapak ngelihat di Tipitaka itu gerundnya bisa lebih dari 1. Jadi kalau diterjemahkan setelah itu pusing gitu. Jadi enaknya setelah ngapain dan gitu. Ya udah. Oke. Terima kasih saya Lei. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang mau nanya kepada Ibu Mary. Kami persilakan. Saya mau tanya. Itu yang nomor 2 ya. Wanara Rukam Kayu Palani Kandati. Kalau ini kan saya ada pegang buku yang ini terjemahan Indonesia. Kera-kera memakan buah-buahan setelah memanjat pohon. Iya kan? Jadi kan itu ukurannya subjek subjek terus habis itu kata kerja sama itu objek habis itu keterangannya ya. Kalau ibu menerjemahkannya seperti itu, maksudnya kata kerja utama dulu baru gerund, nanti ibu akan kesulitan pada saat menerjemahkan gerundnya banyak Bu. Makanya saya lebih pada saat di Pali dasar ini saya membawa Bapak Ibu itu tertib.
Kenapa diterjemahkan gerundnya duluan sebelum kata utama? Karena nanti pada saat ibu ketemu di kalimat yang gerundnya lebih dari satu, ibu akan kesulitan. Kalau ibu menerjemahkannya kata utama dulu baru gerund. Jadi kalau saya menyarankan gerund itu adalah di depan. Dia teratur. Jadi nanti ada gerundnya ada banyak. Nah itu diterjemahkannya posisinya satu persatu dari kiri, dari makin ke kanan dan baru kata kerja utama. Kalau saya lebih memilih seperti itu. Tapi kalau memang karena gini, penerjemah itu kan punya style masing-masing kan, punya gaya masing-masing, enaknya mereka berbicara. Seandainya diterjemahkan seperti itu dan memang ibu merasa enak seperti itu, ya silakan juga, nggak salah, nggak masalah. Selama artinya tidak berubah ya Bu ya. Iya. Soalnya sama saya kalau saya balik ya, kayak kera-kera memakan buah-buahan, itu kan setelah memanjat pohon, kan lebih enak didengar. Tapi kalau kayak kera-kera memakan buah-buahan, habis memanjat lalu pohon, kan jadi kata-katanya itu ataupun kera-kera memakan buah-buahan dan memanjat pohon. Enggak gitu Bu. Kera-kera memanjat pohon. Kera-kera memanjat pohon lalu makan buah-buahan. Yang diterjemahkannya si gerundnya dulu Bu. Gerundnya dulu ya. Jadi pada saat ibu menerjemahkan, pengertiannya harus pada saat si monyet ini melakukan kerja gitu ya, melakukan perbuatan, itu yang dilakukan adalah manjat pohon dulu. Manjat pohon, kemudian di atas pohon baru makanin buah-buahan gitu. Kalau ibu menerjemahkan monyet makan buah-buahan lalu manjat pohon, terus memang buah-buahannya di bawah pohon gitu. Ya makanya ini kan saya kan pegang buku buku apa namanya tali primer, tapi bahasa yang sudah terjemah Indonesia. Terjemahnya gimana Bu? Nah rata-rata dia, iya kalau yang nomor 1 juga gitu deh, petani menyantap makanan setelah datang dari ladang. Ya, pusing. Kalau saya sih pusing. Jadi, nggak salah sih Bu, nggak salah. Kalau gerundnya cuma 1, seperti itu nggak salah. Tapi nanti kalau ibu menggunakan cara seperti itu, seperti saya bilang, kalau gerundnya banyak, nah ibu mulai kewalahan. Jadi nanti kalau gerundnya banyak, kita harus tahu ya posisi mana yang diterjemahin dulu. Apa dari kiri? Harus dari kiri. Harus dari kiri, Bu. Kiri. Oh, dari kiri ya? Baru makin ke kanan. Oh, diurutin semua gitu ya? Oh, gitu. Oke lah. Ya, soal bukunya saya lihat artinya kok beda semua ya kan sama dari ceritakan kan kok bolak-balik. Jadi bagaimana kita tahu yang mana depan yang mana ya? Iya itu. Kalau saya nggak suka terbolak-balik gitu, Bu. Saya orang matematika sih ya, Bu ya. Jadi urut gitu saya mah. Oke, coba nanti saya ya dari kiri ya. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya, makasih Bu Mary. Ya, selanjutnya masih ada Ibu Fensca. Silakan Ibu. Selamat malam, saya Lai. Iya, malam. Saya mau tanya, ini yang gerund ini berarti kita itu menerjemahin itu pilih salah satu ya? Iya, pilih salah satu aja. Kalau kayak tadi saya menjelaskan tiga-tiganya, saya pun ngomongnya capek, apalagi ibu ngerjain PR mesti 3-3, capek juga gitu. Tapi biar bervariasi, mungkin ibu memilih, kalau nomor 1 saya pakai cara nomor 1, nomor 2, saya pakai cara nomor 2, nomor 3, saya pakai cara nomor 3 gitu, Bu. Kalau misalnya yang kayak nomor 4 itu yang samano budang pasitwa wandat itu, artinya kan biku, diartikannya seperti biku setelah melihat Buddha lalu menghormat. Itu kan ada itu mau pakai 2 ya? Iya. Itu banyak kan ya? Kayak biku setelah melihat Buddha lalu menghormat. Kalau menurut saya sih harusnya 1 aja, Bu. Aja ya? Oh, iya. Jadi mau pakai setelah atau lalu. Pilih salah satu, jangan dua-duaan ya. Iya.
Ya, itu aja sih saya lagi. Iya, iya. Kasih. Sama-sama. Ada lagi, Cidona? Udah nggak ada sih saya lagi. Oh, waktunya juga pas ya, 20.29 ya. Jadi PR ya. Itu exercise yang 9 PR ya. Jadi PR-nya 2 ya, pelajaran 8. Kemarin kan saya baru bahas sampai 2 nomor, karena kan di pelajaran 8 tidak ada contoh soal. Makanya kemarin saya bahas 2 nomor. Nah, pelajaran 9 kan ada contoh soalnya nih, ada contoh kalimat, maksudnya contoh kalimat. Contoh kalimatnya ada 4 ya, saya sudah bahas 4-4-nya. Jadi untuk latihannya semuanya jadi PR. Dan kembali saya mau mengingatkan, mohon bikin PR-nya sendiri ya. Nanti kalaupun akhirnya sudah mendapatkan jawaban yang dibagikan, itu hanya digunakan untuk memeriksa gitu. Tapi juga saya memahami ada sebagian yang terkendala waktu ya. Tidak mengerjakan semuanya nggak apa-apa. Tapi minimal setiap pelajaran itu harus bikin 5 nomor. Ini untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu nggak latihan dengan membuat PR, ibaratnya saya itu hanya ngajarin cara naik mobil. Tapi Bapak Ibu nggak nyetir di jalanan. Apakah bisa? Ya, jadi yang saya hanya memberikan adalah penjelasan, tapi Bapak Ibu harus latihan. Jadi PR itu wajib. Ya, walaupun saya bilang minimal 5, itu bagi yang terkendala waktu. Bagi yang ada waktu, lakukan semua yang PR-PR-nya sebanyak mungkin, seperti itu. Dan saya cukup senang juga bagi yang sangat aktif juga ya, mungkin karena cepat menangkapnya atau juga pernah belajar sebelumnya, sehingga bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Pali ya. Tapi saya mohon kita yang terkendala waktu, juga kurang kurang terlalu cepat untuk bisa memahami ya. Ada terkendala seperti saya yang sangat lemah untuk menghafal ya. Mohon pelan-pelan ya, bersabar dan bertanyanya jangan yang terjemahan dari Indonesia ke Pali, tapi bisa nanti mencocokkan dari jawaban yang dibagikan. Ya, demikian mungkin dari saya hari ini, Dona.